Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Keluarga besar aku yang di Jakarta, yang di Bandung, yang di Tasik, terus yang di mana lagi ya? Yang kebanyakan sih di kota itu ya. Jadi intinya aku menyapa keluarga besar dari almarhum aku, keluarga Bani Tajudin ya. Didedikasikan hari ini buat keluarga Haji Abah Tajudin itu. Aku akan kenalkan ya, ini nenek aku ahli kitab Quran ya. Jadi beliaulah yang selalu mengajarkan aku bagaimana menghadapi permasalahan yang kuhadapi ya, termasuk beliau itu benar-benar luar biasa. Ternyata aku akan dihadapkan ke dunia digital ya, dimana aku kalau dengar dunia digital langsung lari. Dengerin kata nenek aku tuh, ini ada radio jadul nenek. Jadi dari semua cucunya hanya aku yang selalu dipanggil ya, karena aku deket ya. Maksudnya deket itu mungkin dari anak laki-laki dua ya anak laki-laki itu. Jadi yang selalu dipanggil tuh aku, karena yang satu lagi di Kalimantan gitu. Di sini tuh apa ya, sebenarnya ada tugas ya, bukannya membedakan kasih sayang, tapi beliau ini menyuruh aku untuk apa ya, kalau di akhir zaman ini saling mengingatkan dalam kebaikan. Terus ada periodenya yaitu digitalisasi itu ya. Beliau itu penyayang kepada semua cucu ya, ke Bibi Dewi, Bilina, semuanya ya kum. Tapi di sini ada tugas khusus ya, sehingga aku harus masuk YouTube tuh ya. Beliau ini, ayah ini adalah Bibi Oo, bibi kesayangan aku, namanya Oo, Siti Oh ya. Beliau ini mertuanya dari Om Ecep Suardaniasa, dan Om Ecep itu menantu idaman benar-benar keluarga kita ya, benar-benar luar biasa. Karena beliau itu benar-benar apa ya, dulu awalan masuk keluarga kita penampilannya seperti apa ya, kalau kita wartawan yang apa ya, yang benar-benar belusukan ke jalanan gitu, rambutnya panjang. Akhirnya beliau itu benar-benar mendengarkan apa ya, masukan dari para orang tua. Beliau benar-benar yang patuh kepada apa ya, kalau kita membakti kepada keluarga dari istri ya. Jadi beliau itu langsung dipangkas gitu ya, pokoknya mah di keluarga itu tidak ada kurang ya. Benar-benar aku apa ya, kagum dan bangga kepada Bi Dewi dan Om Ecep ya. Di sini tuh apa ya yang ingin aku katakan, akhir zaman ini ya aku gunakan YouTube untuk saling memberitahu informasi ya. Di sini tuh karena kesibukan dan kerepotan masing-masing keluarga, gunakan untuk YouTube untuk memberikan informasi ya. Bagaimana di Bekasi sekarang musim apa ya, musim alam ya. Kalau wabah corona kan udah terlewati, di sini juga aku gunakan kemarin untuk saling menginformasikan kalau keadaanku di sini baik-baik saja gitu ya. Sekarang ini musibah alam yang benar-benar bergejolak dan kita tidak tahu kapan dan di mana ya. Jadi di sini aku menginformasikan ya tuh. Berarti minggu ini aku bersikap seperti apa? Coba jadi reporter seperti apa? Si Om Ecep pasti ketawaan. Jadi ceritanya, jangan sampai datang menjenguk aku ketika aku sakit ya. Seperti dulu, jenguklah, ketemu saudara-saudara lah ya ketika kita sehat ya. Di sini tuh apa ya, aku sedang apa ya, fokus ya. Di sini aku dalam keadaan baik-baik saja. Kalau lagi dalam sedang permainan, aku sedang bermain uka-uka. Kalau sudah capek, aku melambaikan tangan. Tapi di sini aku akan teruskan kembali ngobrol-ngobrolnya ya pagi ini untuk menyapa semua keluarga besarku ya. Jadi boleh ya
selamat pagi tim YouTube ya. Boleh nggak kalau aku menggunakan YouTube ini untuk saling memberikan informasi ya? Dengan keadaan sekarang yang bergejolaknya alam, maka kita harus saling peduli ya satu sama lain ya. Di sini ada sepupu aku ya bersama suami ya. Beliau Om Ecep Suardadiasa. Jadi di sini semua keluarga besarku selalu saling memperhatikan ya. Di sini karena aku punya dunia sendiri ya, jadi dunia padepokan, jadinya agak ngumpet gitu ya. Jadi di sini sepertinya boleh lah ya. Hari ini di kota Bekasi cerah ya, aman lah ya, tidak kurang suatu apapun. Khusus ya keluargaku ya. Terus cuaca juga cerah, terus keadaan ya insya Allah lah, keadaan semuanya ya mudah-mudahan baik-baik saja. Coba di sini jangan sambil bercanda lagi ya, kalau ngobrolin uka-uka beda lagi tuh bah. Jadi intinya aku sedang menjalankan amanah ya, amanah lah intinya, mengawasi membimbing keturunan beliau lah ya. Intinya apa ya tuh Om Ecep, apa ya kalau dibilang dengan adanya YouTube ini ada hikmah apa yang didapatkan. Aku bisa menegur sapa, maksudnya bertegur sapa, bertegur bertegur sapa. Sebenarnya aku lagi kurang fit ya. Jadi di sini tuh waktu aku didiagnosa kista, ada lambung juga. Jadi biasalah ya, karena senang jajan, akhirnya jajannya sembarangan. Lambung aku lagi naik begini, naik kemana? Naik ke puncak gunung enggak ya. Jadi intinya aku selalu ceria dan menceriakan ibu-ibu yang aku temui lah ya. Intinya apa ya, harus jadi boleh lah ya tim YouTube kalau aku saling memberikan informasi. Misalkan di mana tuh yang emang ada erupsi tuh kan, aku mah Cooper makanya aku hanya fokus ke ke daerah aku aja kali ya, karena aku lagi bener-bener pertama kurang fit, terus agak kurang konsen juga kalau kurang fit. Tapi di sini aman ya, alhamdulillah, tidak ada terjadi apapun ya, jangan sampai ya. Sebenarnya di semuanya ya, aku mengkhawatirkan keluarga besarku tuh di Jakarta, di Ciputat, di Dewi tuh dulu ya, terus di Tasik, itu kan kampung halaman aku tuh. Om Ecep lagi ngomel-ngomel aku tuh lagi bener-bener kalau ada permasalahan itu tidak pernah tidak pernah merepotkan keluarga ya, termasuk kesehatanku. Tahu-taunya udah brek aja begitulah. Kalau udah si uang ngomel, kenapa nggak periksain begini begitu ya ke rumah sakit ya, karena itulah aku ya, karena aku fokus pada amanah ya yang ada dalam pikiran. Baru istirahat sebentar aja udah mikirin ya kebutuhan anak aku ini itu ya, udah repot lah ya. Jadi intinya boleh lah ya aku untuk memberikan informasi kalau konsentrasi aku sedang tidak buyar ya. Kadang-kadang suka buyar kalau lagi badan kurang fit ya nih, untuk menyampaikan informasi keadaan hari ini, keadaan besok ya. Mudah-mudahan selalu baik ya. Tetapi di tempat lain masa iya sih ada gunung meletus ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ini akhir zaman ya, semua hal bisa terjadi. Begitu juga keajaiban. Di mana ada keajaiban, di situ ada banyak musibah alam. Begitu. Jadi ya, alam adalah saksi. Saksi apa? Saksi yang tidak bisa dibohongi ya. Alam semesta itu ciptaan Allah ya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itulah saksi dari kita manusia. Mana yang lapang, mana yang amalannya banyak, lapanglah kuburannya. Mana yang amalannya sedikit, maka sempit kuburannya, seperti itu. Jadi alamlah yang berbicara ya. Akhir zaman ini, di mana ada musibah alam, di situ keajaiban. Jangan salah ya, ketika kita memohon doa pengen sesuatu, paginya kita berdoa, sorenya dikabulkan. Itu yang ku alami ya. Jadi di sini ajaran beliau itu selalu menjalankan tauhid ya. Beliau adalah pahlawan aku. Jadi waktu umroh 2018 ada nenek aku seperti digandeng gitu. Waktu di Bukit Sapa tuh aku digandeng dan harus singgah-singgah di setiap komunitas. Sebenarnya ini yang terjadi dari komunitas Maher Zain, komunitas Hafiz Ahmed gitu. Jadi saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena aku pecinta selawat ya. Seperti itu dulu ya. Aku harus benar-benar istirahat karena sekarang ada kebutuhan anak-anak yang benar-benar sudah banyak dan besar. Akhirnya aku harus menyempatkan waktu untuk kebutuhan anak ini, anak itu, gitulah intinya. Apa ya, sedang berjuang lah ya. Kemarin masih sempat kepikiran apa aku harus kerja kantoran ya. Biar aku dapat uang tambahan banyak, sempet ada kepikiran seperti itu. Anak aku bilang, emangnya sekarang belum kerja mak, katanya kan udah dapat dari baju. Anak aku sampai ngomong seperti itu. Padahal mah apa ya, jalan hidup sudah dituntun dengan sendirinya sama Allah ya. Aku belum sempat nengok makam nenek aku ya. Mudah-mudahan ke depan aku bisa ya, kalau aku ada umur ya. Dan bibi aku tercinta, benar-benar aku itu kalau keluarga besar dari apa aku tuh sauyunan ya, benar-benar ya. Dari mama juga sama ya, sauyunan benar-benar. Dari mama, dari almarhum apa aku, benar-benar. Makanya suka ada reunian bani-bani ya. Di sini tuh kasih sayang ya. Di sini tuh apa ya, yang tua mengayomi yang muda menghormati yang tua. Itulah dari keluarga apaku, dari mamahku. Kekompakan, kalau mamahku tuh kekompakan semuanya, apalagi kalau lebaran ya. Jadi bukan dari segi materi kalau dari keluargaku ya, tapi dari kasih sayang. Kalau dari keluargaku ya, makanya suka ada reunian Bani Tajudin, Bani Sudri. Nah, dari Bani Tajudin inilah penyanyinya Elis. Aku nyanyi di acara reuni waktu itu ya, Mbak Cep ya. Nyanyi di reuni di mana ya, ini si bibi aku sebentar, bibi aku bibi aku tercinta. Ini adalah bibi aku, almarhum bibi aku, adiknya apa yang paling kecil ya. Dan ini omku, udah meninggal ya dua-duanya ya. Tuh, beliau itu kepala bank ya, pokoknya di bank ya. Terus bibi aku bos Tupperware ya, asalnya guru tapi menjadi bos. Beliau itu luar biasa ya. Semangatnya harus kutiru ya. Bahkan terakhir itu aku sempat nyuapin beliau pakai kurma ya, waktu sakit kemarin. Beliaulah yang selalu ngumpulin keluarga besar itu di sini nih, di ruangan aula bibi gitu kan. Beliau suka punya ruangan khusus aula ya, punya kayak aula ruko ya gitu. Dan aku jadi penyanyinya. Itu adalah tahun-tahun terindah ya yang kita alami ya, benar-benar ya, Mbak Cep, di Dewi. Terus semuanya aku jadi penyanyi tuh, penyanyi dari keluarga Bani Tajudin. Nah, teteh ipar aku tuh yang mensupport aku untuk nyanyi-nyanyi. Waktu itu dia yang ikut andil CD-nya gitu. Tapi di sini akhir zaman ini jadi semeraut ya, itulah ya. Tapi kita mah tetap ya khususnya di aku kali ya, ada hal-hal yang ya udahlah, itu mah hanya aku kembalikan lagi kepada mereka lah ya. Aku mah selalu menjaga silaturahmi ukhuwah dengan keluarga dari apaku ya. Jadi ya itulah akhir zaman, dimana
semua apa ya, itulah sumber sumber apa ya, kalau dibilang Maya ya akhir zaman ini udah semrawutnya itulah ya, tapi aku selalu berusaha. Masih ada banyak ya yang berusaha untuk berada di jalan yang benar dan lurus ya, begitu. Jadi cerita ya tentang bibi aku almarhum ya. Ini ada sepupu aku yang ada di Bandung, dari Tasik pindah ke Bandung, suaminya di Kejaksaan dia. Kemarin sempat aku dengar di Tangerang, sekarang pindah ke Lombok, katanya di Kejaksaan tuh, dari mama. Ini adiknya ya, intinya disitulah kita berbagi kisah apa ya, tuh ini apa sama mama aku, pasangan yang serasi ya, mama aku tuh cerewet tapi baik orangnya, ke menantu itu sampai dimasak-masakin gitu, baik loh, jangan salah, ini mamaku. Jadi apalagi ya, mari kita apa keluarga aku. Om Ecep Albidawi juga ada, tapi udah dimasukin ke Facebook waktu itu fotonya. Digabung-gabungin sama anakku. Aku kan senang gitu ya, senang bikin kreasi. Kayak sekarang nih ada foto banner tuh, jadi dikreasiin. Ada semuanya gitu. Jadi di sini foto si nenek sama bibi yang tampil ke permukaan ya. Ada Bidawi sama Om Ecep ya, di RHS, bukan di RHS, yang penting ada. Jadi apa ya, adik-adik, kakak-kakak, ini mah kakak sepupu aku, Pak Menteri Budi Restiwa, Pak Menteri Nendi. Kami ini suka bercanda kalau ini bukan Pak Menteri, ini Pak Menteri semua, tapi mereka pada sekolah lagi tuh, sekolah wae, kata si A, mereka jadi berumah tangga, kalau udah ketemu udah saling begitu. Sekarang pakai cadar ya, katanya. Kalau sama apa ya, kakak sepupu aku benar-benar deket ya, benar-benar biasa, udah kayak kakak sendiri, udah kayak adik sendiri gitu ya. Jadi ini Pak Menteri semua nih, Pak Menteri sekarang sekolah melulu ya, di Tasik mah deket, nah di Bekasi jauh bo, mau sekolah kemana, fakultas mana, harus ke Jakarta, ke Bandung. Ada juga yang swasta di sini ya. Di Tasik banyak ya, SKM, SKP, terus apa ya, ya begitulah ya. Pagi ini aku harus selalu bawa ceria biar keringatku keluar bo, jadi lambungku tidak terasa. Jadi adalah bibi kembar aku dari mamaku, cantik ya. Halo bibi, kata bibi, ngapain dimasukin ke YouTube? Ya buat menyapa kan tuh bibi kembar. Jadi kalau yang kembar itu serupa tapi tidak sama ya. Tuh, beliau ini masih kerabat Pak Ridwan Kamil ya. Jadi apa ya, putrinya menikah dengan keponakan Pak Ridwan Kamil. Ini silsilah aku ya, jadi jangan sampai salah arah, salah kaprah mengenai aku. Ini putrinya tuh yang tadi, cantik ya, cantik, dia baik orangnya ya. Jadi itulah ya. Terus tuh ini si teteh nih yang di Cimanggis, ibu guru tuh. Terus apa lagi ya, nah, ini adekku sekolah terus sampai berhenti ya sekarang. Kemarin habis dari SKM kemana lagi. Aku selalu mensupport adekku ya, laki-laki terus lebih daripada aku ya, makanya aku tidak pernah berniat meneruskan yayasan ya begitulah kira-kira. kakakku toh. Terus mana lagi ya, semua mempunyai jalan hidup masing-masing ya. Jadi